Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Rifai, NPM-nya 2317051093. Sini saya menjelaskan tentang operasi riset ya, tentang studi kasus seperti eh, pilihan terbaik mana atau lebih baik mana menggunakan algoritma genetika. Jadi di sini saya ingin pilihan terbaik untuk penjadwalan ya, penggunaan ruang kuliah. Jadi ada penjadwalan terbaik mana yang bisa dipakai menggunakan algoritma genetika. Oke, ini merupakan tugas akhir ya dari mata kuliah eh, operasi riset. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Kita bisa dilihat ada beberapa latar belakang ya. Pastinya masalah penjadwalan manual. Jadi ketika kita penjadwalan manual, apalagi itu kelasnya banyak, mata kuliahnya banyak, satu angkatannya bisa 9 sampai 10 mata kuliah, mahasiswanya juga banyak dan ruangannya terbatas, jadi tidak bisa asal-asalan, harus ada jadwal jam tertentu agar tidak bentrok, ya. Bentrok itu jadwal dosennya bentrok, ruangnya bentrok, dan kelas mahasiswanya juga bentrok. Jadi banyak sekali kerumitan ketika variabel itu yang harus dipertimbangkan jumlahnya sangat banyak dan saling berkaitan. Ada tiga ya kuncinya, dosen, ruangan, dan mahasiswa. Ketiganya tidak boleh bentrok sama sekali. Nah, solusinya menggunakan algoritma genetika. Digunakan untuk menghasilkan jadwal yang optimal secara otomatis dengan meniru proses seleksi alami untuk mencari kombinasi jadwal terbaik. Ada tiga ya. Di sini variabel yang saling berkaitan. Ada dosen, ruang kuliah, dan mahasiswa. Ada 5 tujuan penelitian ini yang saya buat. Yang pertama, identifikasi permasalahan jadwal. Jadi, sumber bentroknya itu di mana? Pada proses penyusunan manual. Lalu mengumpulkan data terkait. Jadi ada mata kuliah, ada dosen, ada ruang, dan ada waktunya. Nah, itu data-data terkaitnya. Ya. Misalkan mata kuliah apa saja. Lalu dosennya yang ngisi siapa saja. Nah, ruangannya di mana saja dan waktunya kapan. Itu. Lalu mahasiswa bisa menyesuaikan supaya tidak bentrokan. Yang ketiga menerapkan algoritma genetika. Jadi pertama itu membangun model kromosom. Lalu ada fitness, seleksi, crossover, dan mutasi. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Lalu yang selanjutnya keempat ya, meminimalkan konflik. Intinya adalah menekan bentrokan ruang, dosen, dan kelas. Hingga seminimal mungkin. Jadi bahkan tidak ada bentrokan. Ya, kita seminimal mungkin tidak ada bentrokan. Oke, seperti itu. Lalu yang terakhir memberikan rekomendasi jadwal. Jadi nanti ada rekomendasi-rekomendasi, kita memilih menghasilkan rekomendasi jadwal kuliah yang paling optimal dan siap pakai. Oke, selanjutnya data yang dikumpulkan itu ada 6. Nah, yang setelah saya pilih-pilih, ternyata saya bisa membuat suatu jadwal menggunakan algoritma genetika itu menggunakan 6 data ini. Pertama, yaitu mata kuliah. Ya. Saya mengambil beberapa contoh aja, nggak semua mata kuliah saya ambil ya. Jadi beberapa contoh ya sebagai implementasi lah, implementasi apakah algoritma ini berjalan dengan baik aja. Saya mengambil sekitar 4, ya sekitar 4 mata kuliah. Lalu dosennya ada beberapa dosen yang saya ambil, kelasnya ada beberapa kelas, ya kelas 1, 2, 3. Lalu ruang kuliah, ruang A1, A2, A3, kapasitas ruang ada 40 mahasiswa dan slot waktu. Oke, selanjutnya metode. Jadi ini metode yang saya gunakan. eh yang pertama itu representasi kromosom. Nah, jadi jadwal itu dikodekan sebagai kromosom. Ya. Jadi ada A, ada B, ada C, ada D.
gitu. Ada jadwalnya. Lalu ada fitness. Nah, ini pengukuran, mengukur kualitas setiap kromosom. Nah, siap atau tidak. Lalu seleksi. Nah, ini memilih memilih kromosom terbaik. Pilih kromosom terbaik. Lalu crossover ini yang paling penting ya. Yang paling penting itu menghilangkan dua kromosom induk. Menghilangkan dua kromosom. Jadi jadwal itu kan kromosom. Nah, nanti kromosom jadwal itu disilangkan sehingga tidak bentrok. Ya. Kromosom induk sehingga menghasilkan variasi kecil. Nah, untuk hindari stagnasi. Oke, atau disebut dengan mutasi. Oke, selanjutnya ini menghasilkan dua kromosom ya. Kromosom A dan B merepresentasikan dua alternatif jadwal yang akan dievaluasi kualitasnya pada tahap berikutnya. Di sini ada 5 mata kuliah. Ada pemrograman web, basis data, sistem operasi, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Ya, saya sebagai contoh aja, nggak saya ambil semuanya, nggak saya ambil 9-9-nya. Saya ngambil 5 aja. Ini yang sudah saya apa ya? Yang sudah saya ingatnya aja. Saya ingatnya yang sudah saya pelajari gitu aja mata kuliahnya. Jadi bukan apa-apa. Untuk ruangan pertama ruang satu, ya. Ruang satu, ruang dua. Jadi ruangannya itu ada dua. Dari 5 mata kuliah, ruangannya hanya ada dua. Lalu jamnya ada jam 10 sampai jam 12. Ada jam 8 sampai jam 10. Ada jam apa lagi? Udah, itu aja. Jadi dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kita lihat setelah di alternatif jadwal pertama, waktunya hanya jam 8 sampai jam 12 ya. Saya ambil pagi sampai siang aja. Ya untuk untuk contoh aja. Ternyata untuk 5 mata kuliah ini tidak bisa hanya dua ruangan. Ya. Jadi pasti ada yang bentrok nih. Lihat, yang bentrok adalah jam 10 sampai jam 12. Nah, sama ruangan satu jamnya sama. Artinya nggak bisa. Dan yang lain juga ya, hanya hanya sedikit yang nggak bentrok. Ya, artinya ini alternatif jadwalnya salah. Saya pakai alternatif jadwal yang selanjutnya. Jadi saya pakai 3 ruangan. Dari jam 8 sampai jam 10 untuk 5 mata kuliah, satu mata kuliah 2 jam, itu saya pakai 3 ruangan. Nah, yang pertama, ruang satu ya, jam 10 sampai jam 12 aman. Ya, ruang 2 jam 10 sampai jam 12 aman. Oke, itu dulu. Lalu ruang satu jam 8 sampai jam 10 aman. Ruang 2 jam 8 harusnya jam 8 sampai jam 10 aman. Lalu selanjutnya ini jaringan komputer jam 8 sampai jam 10 aman. Jadi tidak bisa menggunakan 2 ruangan. Saya memerlukan 3 ruangan dan ini alternatif yang paling benar adalah seharusnya yang B. Selanjutnya kita lihat perhitungan konflik ya, kromosom A yang tadi dilihat ada 2 mata kuliah menggunakan ruang yang sama pada waktu yang sama. Bisa dilihat tadi ya. Lalu seorang dosen dijadwalkan mengajar 2 kelas bersamaan. Ada yang salah juga. Lalu konflik kelas, mahasiswa satu kelas memiliki 2 mata kuliah ya dalam waktu yang sama. Yang seperti tadi, yang A tadi. Nah, kromosom ya yang benar adalah kromosom B, tidak ada masalah sama sekali. Maka kita hitung ya, perhitungan fitness. Perhitungan fitness itu 1 dibagi 1 ditambah jumlah konflik. Ya, kalau yang paling bagus itu hasilnya nanti 1 karena jumlah konfliknya 0. Ya, semakin kecil dari 1 maka itu semakin buruk. Oke. Dan untuk kromosom A konfliknya 3 berarti 1/4 dengan 0,25.
Ya, sangat buruk ya, 0,25. Lalu kromosom B, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai yang paling tepat untuk dijadikan sebagai pilihan. Itu nilainya fitness yang paling bagus ya memang 1. Oke, seleksi crossover dan mutasi. Untuk kromosom B, itu dipilih sebagai induk dominan dengan probabilitas 80% mengacu pada nilai fitness tertinggi. Ya. Gen-gen dari kromosom dipilih disilangkan untuk membentuk kombinasi jadwal baru. Lalu mutasinya variasi kecil diterapkan untuk menjaga keragaman solusi dan menghindari stagnasi. Ya, karena fitnessnya lebih besar ya. Kromosom B berarti kromosom B ini yang digunakan dalam seleksi selanjutnya. Oke, dapatlah nih, dapatlah jadwalnya. 4 mata kuliah ya. Ada pemrograman web, basis data, sistem operasi, dan kecerdasan buatan. Ruang 1 dan ruang 2 karena ini hanya 4 mata kuliah maka cukup 2 ruangan, bukan 3 ruangan. Dari jam 8 sampai jam 12. Kesimpulannya, algoritma genetik ini berhasil menjadwalkan jadwal optimal dengan tingkat konflik 0 dan nilai fitness 1. Konfliknya 0, dia konflik terendah 0, lalu fitness tertinggi 1. Dan dapat menghasilkan keduanya. Membuktikan efektivitas sebagai solusi otomatis untuk menyusun jadwal ruang kuliah. Jadi penjadwalan ruang kuliah terbukti bahwa algoritma genetika ini cukup untuk menjadwalkan jadwal tersebut. Dan ya hasilnya kromosom B, solusi jadwal terpilih dengan 0 konflik jadwal dan 1 nilai fitness. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.